dipanggil oleh Allah sedang disiksa, dalam alam kuburnya disiksa, di alam barzah penantiannya disiksa, memang marasai dibelender tawi menari setiap hari setiap malam. Lumat dimasuk lo ke belender lihat, baku dimasuk lo ke belender lihat, disiksa dan diasap setiap hari setiap malamnya, sehingga ditanya oleh malaikat ketika itu, oi, apa kau modeko mana siksa engkau, apa kau modeko mana penangguangan engkau, padahal engkau dulu rumah engkau dah kayak musola Darul Ikhlas lo lah. Rumah engkau dah kayak masjid. Apa nak cek jaweknya orang kau tadi? Oi, abang malaikat. Yo lai dah kayak musola umambo. Yo lai dah kayak masjid umambo. Tapi ambo dak mayang no. Dak payah ambo kin no. Sehingga modeko nasib ambo kini malaikat dah. Atau bapa lah bisa engkau menolong ambo malaikat, tolonglah ingatkan azab ambo kan sakit. Kata malaikat, ambo mengerjakan subuh mantian taga perintah Allah Subhanahu wa taala. Di jangan sampai pada tu awak naik rumah dah kayak musola, rumah dah kayak masjid, tapi besok diazab oleh karena kita tak peduli dengan musola dan masjid. Tapi ambo yakin dan percaya awak baru kali tahun kini baru siap musola awak. Tapi alhamdulillah antusiasnya masyarakat untuk beribadah. InsyaAllah nampak ketik musola awak. Dek gara-gara rami. Ketik bentuknya. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau yang kita disiplin dalam agama Islam, yang pertama sekali harus kita perhatikan tentang masalah solat yang 5 waktu. Batiko yang prioritas sekali. Apa komode tu mana tu bayang semayang tu? Apa komode tu mana ulama ustaz buya mengecian ke kami atau menyampaikan di masjid di surau gai? Kaciknya semayang tu penting bana. Kalau tak semayang tu neraka. Kau tahu? Dan ulama tu nanangku kali awak, nanangku ustaz awak, nanangku buya awak itu menyampaikan sesuai dengan perintah agama. Al-Quran sendiri yang mengatakan Bapak Ibu, sedang iyo dalam neraka. Semua je cerita tadi namanya neraka sakor. Diasap, disesau, dipukul, dicambuk, disiksa. Maka datang pula malaikat bertanya kepada awak bisu sedang menanggung tu sedang kanai toko, kanai kayu, kanai rotan, tiba malaikat bertanya engkau. Dah, betul. Apa penyebab engkau kok merdeka kau masuk ke dalam neraka sakor kau? Waktu itu besok bo atau bapakmu dah bisa lah awak mengecek mailak ilak lah. Dah bisa lah awak berbangak-bangak lain, dah bisa lah berduto-duto lah. Masalah fi sakor, kata malaikat, apa penyebabnya engkau kok masuk ke dalam neraka sakor kau? Langsung saya awak menjawab sekali, qalu lam naku minal musallin, kata awak. Ambo masuk neraka kau malaikat karena sama suai dulu ambo alergi dengan solat, anti solat. Sampai mati inyo anti solat, sampai meninggal inyo alergi solat, mati dalam keadaan itu. Ternyata Quran sendiri buka di rumah beko namanya suratnya Al-Mudassir ayat 42. Ayat 42 Al-Mudassir, ma salaqakum fi saqar. Apa penyebab kamu masuk neraka? Kecik malaikat awak menjawab, qalu, kecik awak menjawab, lam naku minal musallin. Karena di dunia dulu kami tak peduli namanya solat. Jadi ternyata Bapak Ibu dan sana amon, dalam tuntunan agama Islam kita sebanyak itu peraturannya yang berbentuk ibadah, yang berbentuk amal. Ternyata yang paling prioritas adalah solat yang 5 waktu. Kalau kita tak puasa Bapak Ibu tetap diakui Kita tak haji tetap diakui
Kita malih berimpak sedekah tetap diakui kita malih mengeluarkan zakat, awak menganggap kekayaan tu untuk awak seseorang, dakwah kaluan tu setiap tahunnya, tapi tetap dianggap Tetapi apabila solat yang kita remehkan, apabila solat yang tak kita pedulikan, apabila solat yang kita tinggalkan dengan sia-sia, dengan sengaja, disikolah mangkok keluar orang tu dari Islam. Apa kau model tolong ya? Kalau ada awak kitab di rumah, di situ ada banyak sekali hadis yang mengatakan salah satu wal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar, atau bahasa hadis mananduan antara kafir non Islam atau namanya non muslim gela ataupun kafir, tali yang mengikat antara yang berdua ko adalah solat. Barang siapa yang meninggalkan secara sengaja terang-terangan, kata Nabi, faqad kafar. Ya, maka mereka itu kafir. Oi, kare mana apa ya? Ajan salah wa masalah kata kafir ko bahasa Arab. Bahasa Arab kafirun, bahasa Arab bahasa awaknya apa ya? Ingkar. Bahasa Arabnya kafirun, bahasa awak ingkar. Sedangkan awak saja kepada orang tua kek-ketek, kalau kita pakai bahasa Arab, iko namanya bahasanya disuruh dari orang tua, awak dak mau pai, ditagan dari orang tua, awak dak mau pai. Iko kalau dibawa ke bahasa Arabnya namanya karena bahasa awaknya kafir ko bahasa awaknya disuruh dak pai, ditagan dak barang. Aku di jangan salah paham lah. Di kalau bahasa hadis tu kafir, disuruh ibadah dak di kerajaan, digalangi maksiat dak berhenti, berarti namanya ingkar bahasa awaknya, bahasa Arabnya apa tadi? Kafir. Dia salah paham. Yang kecil lo kare bahasa tu kafirun tu bahasa Arabnya, bahasa awak orang ko ingkar. Dak amu taat kepada peraturan. Sedangkan di dunia kau saja ada mau peraturan ditaati, dak taati peraturan lah, menginjam juga. Contoh orang-orang siasat berapa tanah. Lalu awak kamala buat tu contoh eta. Awak bonda, bailem dah, musim dah, onda dak sore. Aku kira lah selamat lalu sore. Ndak ada. Itu baru peraturan di dunia. Apabila kita mengingkari menentang peraturan dunia, karena ya Pak, apalagi peraturan akhir, peraturan akhir itu sifatnya permanen, itu Allah yang membuat. Kalau peraturan di dunia itu adalah perbuatan manusia. Ini Bapak Ibu, yang pertama sekali kalau kita memang disiplin mentaati ajaran agama, yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan salat yang 5 waktu. Ya. Kalau dah kami termasuk kami alai rutin kami sembahyang 5 waktu ya. Bila ketika Ramadan ni cie. Akan dolan mana tahu dah. Bila Ramadan tu taatnya setengah mati. Ikut solat ku ada hampir Bapak Ibu. Pertama solat tahunan, yang kedua solat bulanan, yang ketiga solat mingguan, dan sampai baru solat harian. Pilihlah kira-kira mana yang lawak laksanakan. Dua lain. Alhamdulillah. Nanti bentar. Kalau solat tahunan apa tu ya? Ketika bulan Ramadan. Sebulan tu tukiak taruh ya kupiah. Dak siang dak malam kupiah tukiak taruh ya. Ketika bulan Ramadan. Itu solat tahunan nama. Dan kedua solat bulanan bila tahu? Ketika datang bulan Idul Fitri, ketika datang bulan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha itu Bapak Ibu nak mukanya sap belakang dah sap muka. Ketika Idul Fitri, Idul Adha nak mu sap belakang dah. Dan kedua dan ketiga solat mingguan apa tahu? Solat Jum, aku terkhusus kepada kami laki-laki. Dan sampai baru namanya solat harian. Mana harian? Yang 5 waktu sehari sama.
Ternyata bapak dan ibu dan 5 waktu sehari semalam kok. Kenapa bulan Ramadan dianjurkan kita memperbanyak solat sunat? Ternyata kerana bulan Ramadan kita sunat sama je wajib di luar Ramadan. Tetapi di luar Ramadan ya kami yo dak sanggup solat tahajud yo dak badan lakah payah karajo siang Sudah tu solat duha kami yo dak sanggup jam 7 lah tiba di Pangkau Sawit tanah. Jam 7 tiba di kantor. Tiba di kabun. Tak sempat kami solat duha dah. Tak sempat kami solat tahajud dah. Tak sempat kami solat taubat gitu ya. Kami cuman bisanya konsisten dengan istiqomah cuman 5 waktu saya nak kami tinggalnya ya. Kira-kira like ko asalan nentu. Lah macam-macam nak pula. Bagai cek tarif kita. Dah ada, dah selang pakai orang dia potong. Dah ada sikit. Ini peranan pakai orang Ciamik. Sampai mana Cak? Oh peranan. Pokok sawit ya. Kira-kira apa ya? Kalau dari ibu-ibu betul ya kami yo tak sanggup lo solat duha dak, puasa Senin Kamis dak ada banyak. Pi kami nan 5 waktu tu ya yo dak kami tinggal no ya. Kira-kira lai kok bisa lo kami masuk surga ga? Ada dak ibu nak tanya mana tahu? Yo ada. Ambo jawab jo hadis Nabi. Ya. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat perempuan beliau. Itu pertanyaannya, ya Rasul, kami cuman solat maktubah, cuman mampu kami solat solat sunat ndak, puasa sunat ndak, cuman mampu puasa Kira-kira ya Rasul, kira-kira nan kami ko liudkhulil jannah. Lai kok kira kami ka masuk sarung? Kira apa jawab Nabi? Kata Nabi, na'am liudkhulil jannah. Iyo, engkau besok masuk sarung. Akan murah tiket surga awaknya, boh. Murahnya. Nan sembahyang 5 waktu jangan ditinggal, puasa nan wajib jangan ditinggal. Tambah celai, tolong jangan mai ayat laki you kau jual awak. Tu selamat ibu-ibu percaya lah. Ya. Ha? Ya tu dah. Ya. Itu saja kuncinya, Bu. Percayalah, Bu. Itu saja. Ya, sebenarnya dasarnya 3, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Taat kepada Allahnya mana ya? Lakukan salat yang 5 waktu. Taat kepada Rasul dan kepada Allah dan Rasulnya apa ya? Puasa wajib bulan Ramadan. Tambah cik lain tadi wa taati zaujaha. Tolong taat kepada suami. Jangan moyik laki, jangan menyuruh-nyuruh laki. Ya. Ya. Jadi ibu syaratnya itu saja. Yo lai kami kok masuk surga lah ya. Lama baca nanti sudah ambo pakuek cik lai. Kalau lai itu yang dilakukan kata Nabi, qila laha liudkhilil jannah. Pintu surga berapa? Berapa pintu surga? Lo dah paikin lah. Kan lo pernah paikin lah. Alai punya cita-cita ka paikin peda. Alai, jangan kau dak lah jangan. Ya.
Di kok yang lain punya cita-cita, ibu kapaikin pintu surga tu 8. Berapa? Pintu nan mana ibu nak wisua-wisua? Pintu nan sebelah mana? K88 Jadi ibu bisu membebas K88-nya pilih mana nak karanca. Kenapa kau dikasihan mana itu? Orang nan ahli taat masuk surganya di pintu taat namanya nak taubat dah pintu taat. Orang nan ahli puasa masuknya di pintu rawian. Man kana wa ahli siyam. Barang siapa mereka yang ahli puasa, du'iya babur rayan. Masuknya besok di pintu mereknya rai. Pilihlah deh bu, rajin bersedekah, apalagi sedekah bulan Ramadan. Rajin bersedekah, apalagi sedekah ke suami. Apa sedekahnya bu ya? Paling ringan sedekah ibu ke suami. Saya tengok mencari laki itu senyum bawa jangan kolom. Wah, jangan itu. Lain mencari je laki senyum, mencari je laki senyum seketik piti banyak piti. Yang penting saya, tu sedekah tu. Ya, kau ketek piti orang cari aja kau ambil ti lah ambil cari. Lah ambil dah. Apa dah kena ambil ada jauh betul cari betul. Piti ngene nampak. Ya. Di maksudnya situ man kana wa ahlus sadaqah du'iya babus sadaqah. Barang siapa yang menjadi ahli sedekah dengan ikhlas, masuk pintu surganya mereknya sedekah. Tapi dikunci di hadis tadi, ya. Dikunci mana kuncinya hadis tadi itu? Hadis yang mengatakan ibu bisa memilih masuk dari mana tadi itu? Kan ada disebut tadi dah. Masuklah ibu tu ke dalam surga dari mana pintu yang disukai. Liudkhulil jannah. Masuklah ke dalam surga dari mana pintu saja yang disukai. Di mana nerancak bentuknya dipandang awak, masuk situ. Tak ada terbuka, ada ya dongkak. Ya. Nah. Jadi ternyata kami laki-laki betujuh bo. Kami laki-laki hanya sanggup kami solat wajib saja 5 waktu. Tambah solat Jumat. Puasa wajib saja sekali dalam satu. Tapi tidak pernah solat duha. Tidak pernah tak sempat de waktu. Lasan saya duit David ni tak dapat di kaki kayang dah. Pagilah bangkit ke ladang, pagilah bangkit ke nyak kan betul. Kau contoh mak, tak dapat. Tapi dan wajib kau kami kerajokan, kami taati. Ternyata salah satunya penyebab juga bagi kami untuk masuk sarugo. Tetapi ada yang menghalang kami. Kalau ibu nak ada, nak ada sialah je dah. Ibu rajin puasa wajib, ibu rajin sumayang wajib. Ina ada menjadi palang ibu lain masuk sarung. Tapi kalau kami yo ada, aku beda ibu jo kami. Ya, ikut bedanya. Penghalang kami gadang siapa? Bini kami. Bini jo anak tu menghalang kami masuk sarung. Solat rajin, puasa rajin, baca Quran pintar, hafal 30 juz. Hadis hafal 15,000. Berkhutbah berdantiang-dantiang, berceramah berdatik-datik menjadi imam berkulit-kulit. Nah kacik awak lah kau masuk sarung. Ternyata tak menginyam doh. Dek siapa ya? Dek parangai ibu. Tak tahu. Tak rasa dek baik ke pak. Oh betul. Bapa imam betul lah makmum ya. Nah, ikut apa maknanya bapak ibu?
nan ibu ndak ada menjadi pendalang masuk asaruh. Asal dan tiga kata tadi berlaku. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi, taat kepada suami. Indah ada penghalang ibu lah. Tapi bapa kadek taat kami ko kepada Allah, taat kami ko kepada Nabi, indah ada perintah nak kami kerajaan dah, indah ada suruh nak kami laksanakan, indah ada larangan nak kami hentikan dah. Kadek taat kami kepada Allah, tetapi kalau kami tidak mampu membawa ibu juga anak kami kepada jalan yang benar, kalau salah tak kami tegur, maka itulah menjadi pendalang kami masuk saruk. Bila cok dak kalau ibu lah masai dek koma. Kalau ibu dan ibu nama majlis taklim apa nana kelompok Yasin ya. Kalau masai dek koma tapi bertepuk sebelah tangan dia soalnya. Dak muni dah. Ibu-ibu ana masai tu dia pun dak aro. Kadang-kadang lah do Yasin rumah do pak-pak tu dak do sibuk lah ceyo. Anggo awak seorang aja jantan di rumah tu ni. Nah. Jadi kami menjadi penalang. Contoh, bak kacak tadi, kami mengundang kitab kata kawawu, mengundang Quran kata kawawu, de alim kami. Jubah melepai tanah, soroban melilih kapalo. Oh, kami gua jangan banyak salah ibu lai, jangan banyak kerja ibu lai, jangan banyak dosa ibu lai. Apa tu ya? Sempat saja ibu ada namu menutupi aurat doh. Itu nang jubah kami bejelo tadi dak lo guna lai. Akan dia terbedo kami hebat apa kami taat kepada Allah, tapi tak mampu kami membenahi seorang isteri dah, maka menjadi penghalang kami masuk saruk. Kalau ibu nak do siap laju, indak do jadi penghalang ibu, asal terjadi nanti gua perkara tadi. Lah paham ibu? Amode itu memangkoknya ibu, mangkok disampaikan bana de ulama kita. Kok dianjurkan bana ibu tu taat kepada suami? Disitulah dasarnya betul. Bukan salanteangan, bukan dek sakit hati indah. Cuman ikut bana lah menurut agama. Kenapa? Karena dunia akhirat lahir dan batin, nah menanggung keselamatan ibu adalah suami. Apalagi kok kalau lah suami lo nak kanai, lah supir lo nak kanai. Alasan saro tu. Yalah masuk surga. Yalah berapa syaratnya tadi? 3. Yang pertama, sudah tu taat kepada suami. Ayolah yakin ibu mau nadir kini kau taat ke laki sadah. Kini wa badapan kini wa mana nado laki ya. Badapan kini wa dah. Yo kalau entahlah sebelah saja. Amo tanya di tempat kelompok mah, tak ke laki lain ciknya satu rumah beta. Tapi entah apa. Kalau kini kan ada badapan awak beta. Tapi jangan cakap lah rumah beta. Ya. Kau tiba rumahnya lah cakap lah. Ya. Nah, jadi insyaAllah mudah-mudahan ambo lah yakin yo. Ambo yakin yo buat ambo kau. Walaupun tak disabui, tak bala-bala harus selalu taat. Ambo lah macam lihat muka taat sesadon. Ya. Tak ada muka pelawan ke laki seorang lain insyaAllah. Ya. Paling-paling mereka. Iya disekali. Nah. Jadi inti daripada kedisiplin mengajarkan ajaran Islam itu adalah solat yang 5 waktu. Ikut intinya mana. Apalagi kami seorang suami, barek tanggungjawab kami bapak dan ibu, kami seorang suami kau barek. Ambo adalah tolong song sebenarnya tu. Ya, barek. Ya apa nak kita makan suami you nama mikir. Apa nak do suami you nama mikir. Umat tu tempat tinggal suami you nama mikir. Iya dah. Galang ame nak galang ame lo bini wang sama je bini awak. Siapa nak mikir? Tak do bini lo laki. Tak do bini mikir. Bini tu mikir nak dapat gitu. Mikir supaya dapat.
Bini itu sebagian, tapi sebagian tak bini ni siko lah. Inyo memikir, tapi inyo memikir menceliak galang warna ngadang tu ya. Tu ada tu. Jadi mangkok oleh kerana itu kami seorang suami ko lebih berat tanggungjawab kami di hadapan Allah Subhanahu. Mangkok seandainya seorang suami kalau sempatnya tidak mendirikan solat sampai mati do bo, sampai meninggal bo, jangan cuba-cuba lah nak bersobok je ibu besok lain. Ndak kabar suwo do, ndak kabar tamu dah. Lain kenamu ganteng mana laki waktu kini ya, pinyo dak mayang do. Nah. Ya, sebab yang dinilai oleh Allah tu bukan ganteng bukan gagah bukan pulus nak turun. Tapi apa? Amal ibadah. Itu kata Nabi, bukan wajahnya nan gagah. Yo awak gagah laki dapat gagah ganteng primus pria musang tu. Yo, piti banyak kan betul? Laksana sete. Tapi kalau nyu anggap remeh dek nyu sembayang, nyu anggap enteng je meninggal sembayang, jangan bercubo-cubo ibu bermimpi kabar sobok jo laki awak besok. Kami betujo, kok kami mengkhianati Allah, kok kami mengkhianati ibadah. Jangan cuba-cuba lah kena mu bantu bidadari bini kami kini. Nyu minum ya aku nampak turun di siko de anca nak kau sobok besok. Kira kau ibu amon nadir kini lah jujur. Ada punya cita-cita nak sobok je laki awak besok pedak. Yalah. Ada nonan yang sempat rupanya. Berarti suatu dunia. Masih aku ya. Aku apa-apa mau kau ditanya kira lah dah punya cerita lah nak sabot je bini awak besok. Lah. Lainnya lain capek tapi agak tapaso bantu. Iya tu betul cedan. Lain capek lain tapi agak asyik bunyinya. Itu kata tekan ceketek. Tapi insyaAllah mudah-mudahan asal sepanjang istri soleha, suami soleh, itu Quran sendiri yang mengatakan dalam surat Fatwi. Ar-Raddu itu kan Fatwi tau. Surat Fatwi itu dia kecian. Dari kakeknya, neneknya, buyutnya, lakinya, bininya, anaknya, minantunya, cucunya, itu akan dipertemukan dalam sarung. Tapi kuncinya soleh. Itu kecian tadi itu. Tapi banyak laki-laki kau banyak laki-laki kau besok apabila ditanya di hadapan Allah, pulang ya, lah, kalau tu ya ini kau tu, ya. Kini mau tanya engkau apa tu ya Allah? Lah yang mu engkau kini bersebuah jo bini engkau tu, dia mau persebuahan, apa nak kasih laki kita? Mama nama ya Allah. Mama apa tu? Cukuplah di dunia saya mau deh. Ya. Jadi tambahlah penderitaan kok. Cukuplah sehari itu aja. Ya sebab zaman kini kau di akhir zaman tapi insyaAllah bukan awak di Solok Selatan. Ya, bukan awak. Dan banyak rato-rato nampak deh bu, termasuk banyak mana nan dulu laki-laki mati di produksi. Banyak laki-laki bu. Banyak suami nan mati dulu. Tak benar mati dulu ke tapi nak dole dah. Ya nak dole dah badan dah dole dah. Lah bentuk penggang lapau. Dek mana perasaan. Ya, apalagi kau marah ke pasal lo lain. Tu nak dole. Oi lah, kalau pasal baru kau tengok lagi. Ya. Lai. Ya, sebabnya kalau nana tetangga pasal kau piti nak piti nyola di pa. Lai. Ya, itu sekadar tambo tadi itu gitu. Ya. Tambo tadi itu. Itu sekadar si uzon nambo tadi itu.
Bapak Ibu dan sanak hamba yang memuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu di bulan Ramadan kini mencari ridha Allah, mencari pintu surga, lakukan dan 3 kata tadi. Pertama taati Allah dan Rasulnya, dan kedua adalah mentaati dia. Yang pertama salat 5 waktu, dan kedua puasa Ramadan, waktu tambah cik lain. Namanya itu adalah menjaga harago diri, menjaga harkat dan martabat diri. Baru nan kampe adalah menjaga taat kepada suami. Itu sudah pasti, itu Nabi yang mengatakan tu. Qila laha li udkhilil jannah. Diikulah tiket ibu. Apalagi di bulan Ramadan kini ko memang kita evaluasi balik perbuatan awak lah setahun panu kapan tangkok. Bak kacik tadi banyak khilaf dan salahnya, tampik tobatlah awak di bulan kini. Tobat kepada Allah dan tobat kepada suami. Baik tujuan sebaliknya kami suami ko jangan kecil lo dak rasa kami lai. Jangan kecil lo dak masalah kami lai. Lai dak dolan suami itu mengkhianati keluarga bu ya. Banyak tapi dak ada baik ko do. Kau jangan salah paham lo beko. Yo ni zaman kini ko banyak orang capek salah paham se. Mana contohnya? Ada 5. Ibu tadi ampe kami le. Mana banyak 5 berampe? Kau 5 kau tugas kami ya. Iko tugas kami tugas barek kami na 5 apa. Apabila gagal kami nerima ko jangan nak cuba-cuba lo mimpi nak kasarugo tu lain. Kau saran. Sedangkan ditugas saja lah banyak kami pada ibu dah. Ibu ampe ni enteng-enteng saja kami 5 bu. Itu tugas kami. Itulah sebagai tiket kami masuk sarugo. Akal lai paham dah nak 5 tu, Pak? Lai paham ya? Pak betul lah. Lupa agak lupa. Nah, dia lupa wak ingin melihat. Kau tugas kami, kau dapat jangan sampai kita meninggal dalam membawa membawa beban amanah nan 3 kau nan 5 kau dak terlaksana. Sebab ikut jembatan kami untuk masuk sarugo. Apa tu ya? Yang pertama kata Nabi ikutlah disyariatkan tu. Kalau yang hakikatnya tugas seorang suami kepada keluarganya bukan makan sebenarnya yang utama, tapi telah disyariatkan diambillah dalam pendapat ulama. Kau tadi disampaikan oleh ulama, yang pertama adalah kulu wasrabu. Diambillah makan dan minum yang pertama. Menjadi tanggung jawab 100% seorang suami dan seorang ayah. Berarti yang pertama tugas kami 100% bagi makan dan minum. Itu tugas kami. Tanggung jawab penuh kami. Itu tadi. Tapi nomor 1 kau menyakin percaya. Apalagi awak di jorong pasar baru kau. Ikut ndak ada pernah lay dan insya Allah tidak akan pernah yang menelantarkan anak dan istrinya makan dan minum. Mau yakin dan percaya. Iya dah. Paling-paling lah selama